semua desa tinggal raksasa batu yang suka batu rakyat. Tapi raja egois ini iri dan malah jadiin dia budak buat bangun kerajaannya. Saat dia lagi bantu rakyat ngambilin tanah buat bangun desa, si raja malah nyuruhnya ngambilin buat dia aja buat bangun patung dirinya. Tapi di saat raksasa ini cinta alam, si raja malah merintahin buat nebang pohon-pohon biar bisa luas kerajaannya. Sampai-sampai dia yang melindunginya malah dipanah dan diusir dari desa, guys. Desa jadi kekeringan dan para warga jadi pada minggat. Karena kerajaannya juga hancur, dia jadi ngikutin jejak si raksasa ke hutan. Tapi dia tetap sombong, sampai dilempar tomat, dan pas lagi kelaparan dia malah dikacangin, guys. Dan saat dia jadi rakyat jelata, akhirnya dia ketemu sama raksasa batu itu. Dia tanpa sadar menunjukkan kalau masih ada perasaan sama bunga yang layu. Bentar deh guys, aku sedih lihat ini. Ternyata yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe ya. Si raksasa pun mau ngasih dia kesempatan tobat, dan mereka pun mulai bangun desa lagi dari nol, guys. Gadis bernama Putri ini hidungnya kayak babi. Dia pun sampai menambalnya pakai hidung mancung biar ada yang mau sama dia. Dan bener aja, pas abis post foto ada mas-mas yang belum pernah dia temuin ngajak ngedate. Yang ternyata saat dia datang langsung shock. Foto postingannya real cuy, no fake-fake sama kayak aslinya. Bikin dia jadi romantis banget dah. Gak lama si mas ngajak Putri buat dansa sambil curi-curi kesempatan buat beradu jigong secara halus. Tapi tiba-tiba pas hidungnya saling nempel loh. Kok hidungnya si Putri jadi penyok gini, dan pas dibuka shock lah dia, kok hidungnya kayak bagong. Sebentar deh guys, aku sedih lihat ini. Ternyata penontonku masih banyak yang belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe dulu ya. Dia pun langsung jadi Putri malu dan ninggalin si mas. Tapi si mas yang ngejar guys, karena ternyata cowok ini juga mau ngakuin sesuatu kalau dirinya ini juga fake. Dia ternyata botak guys, gak kayak di foto sosmednya. Mereka pun saling tercengang, tapi akhirnya mau menerima kekurangannya masing-masing. Bocil sok keras ini suka mencuri mainan bocil lain dan mengisenginya. Tapi tiba-tiba barang curiannya itu hilang sendiri karena ternyata mainan-mainan curiannya itu menyatu menjadi makhluk mengerikan kayak gini guys. Makhluk itu pun ingin menyolong tasnya sampai rebutan gini. Bocil itu pun menang, makhluk itu pun langsung balik ke tempat asalnya. Yang ternyata kotak barang hilang yang secara ajaib bisa hidup untuk mengambil barang hilang atau barang yang dicuri. Tapi saat bocil itu melihat di sana ada boneka Ajim, dia jadi ingat kalau itu barangnya yang dulu dicolong sama kakak kelasnya. Dia pun ingin mengambilnya lagi, tapi sama makhluk itu nggak dikasih. Akhirnya terpaksa dia ngebalikin semua mainan curiannya, sampai akhirnya kok nggak dikasih barang lagi. Sebentar guys, aku sedih ngeliat ini. Ternyata yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe dulu ya. Karena barang di makhluk itu udah dia balikin semua, hingga tersisa boneka kesayangannya yang membuat dia jadi baik lagi dan punya teman. Mas-mas ini punya ayang yang gak bisa lepas dari HP. Sampai-sampai seharian cuma diem kayak patung gini dong. Mau romantis ngisep spaghetti bareng gak respon. Di bioskop bukannya nonton malah main HP. Tapi si mas yang udah bucin akut pun melamarnya sampai dikasih rumah. Tapi si cewek ini gak noleh juga dari HP-nya. Lagi liburan aja main HP doang. Naik roller coaster gak ada ekspresinya gini. Mau diajak bercocok tanam juga gak bisa. Si mas pun sampai nyoba nge-cosplay jadi HP biar dia yang dimainin. Tapi gak juga, handphone jadul sih. Sampai berhari-hari dilewati, rasanya si mas tersiksa banget guys. Dia pun menggalau di taman, tapi ternyata di belakangnya ada cewek yang senasib juga sama dia. Lihat ini sebentar deh guys, aku sedih. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe dulu ya. Ayangnya dia juga kecanduan main pingpong sampai jadi patung juga. Karena itu mereka jadi saling suka. Dan akhirnya mantan mereka yang kayak batu itu pun mereka jadiin ganjelan rak rumah ya. Ada bocil kematian bandel banget, suka berantakin rumah. Kakaknya sampai ngamuk karena Barbie-nya dicukur cepmek. Dia pun sampai dikunci di WC sambil bilang semoga nanti kamu dimakan sama kanibal. Tiba-tiba dari bawah ada pria kanibal yang denger dan langsung ke sana pura-pura jadi teman bapaknya. Saking emosinya si kakak iya aja. Dia pun ngeluarin bahan-bahan termasuk si bocil. Rencananya sih dimasak opor bocil. Tapi emang dasarnya bocil kematian suka ngerusuh di mana-mana sampai manjat lemari. Karena gedek, pria itu pun langsung masukin dia ke panci dan nyalain kompornya. Si bocil pun baru ngeh. Lihat ini sebentar deh guys, aku sedih. Ternyata selama ini yang nonton aku masih banyak yang belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe ya. Tapi si bocil ngeles bilang kalau si bapak ini mirip artis musik terkenal, membuat si kanibal girang. Tapi si bocil bilang kalau artis itu cuma bisa makan bunga aja, dan langsung diturutin dong. Setahun kemudian kanibal itu ngunjungin si bocil karena sekarang dia udah beneran jadi artis dong. Aneh banget cerita.